Halo Sobat LKP, berjumpa lagi dengan kami di LKP Millennium Informatika. Baik, pada kesempatan kali ini kami memberikan tutorial untuk membuat atau belajar ya dengan SketchUp. Kita akan buat konstruksi baja ringan di sini Sobat Metro ya. Baik, kita akan gunakan beberapa tools ini. Di sini ada push tool ya, kita gunakan untuk meng-up atau membuat efek 3 dimensi seperti pada contoh ini. Juga kita bisa gunakan paint bucket ya, digunakan untuk memberikan efek warna ya di sini seperti kita membuat sosok tanah ini ya. Dan juga kita bisa menggunakan dimensi tool untuk membuat ukuran dari objek yang kita buat, teman-teman ya. Seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya kita bisa rotate atau kita orbit ya, kita gunakan orbit ini teman-teman untuk memutar dari objek yang sudah kita buat ya. Nah, oke, di sini kita akan coba membuat rangka-rangka baja ringan, kita akan coba membuat tiang ya. Tiang baja ringan di sini yang kita buat, dimana tiang ini kita gunakan untuk berbagai macam sebenarnya teman-teman ya. Bisa kita buat untuk tiang kanopi ya, tiang greenhouse atau gudang dengan menggunakan rangka-rangka profil baja ringan sobat LKP Millennium ya. Baik, pertama kita akan menggunakan rectangle tools ya. Di sini kita membuat objek kotak di sini ya. Kita buat kotak dengan ukuran 8x3 ya, sesuai dengan ukuran baja ringannya. Selanjutnya kita gunakan offset tool untuk membuat efek membentuk profilan kanal C. Setelah itu kita gunakan line untuk menandakan bahwa beberapa line kita hapus ya di sini. Dengan kita del, kita klik, kita del teman-teman ya. Oke, seperti ini jadinya. Nah, baru kita push pull di sini ya, untuk membuat efek 3 dimensinya. Nah, ini kita push pull ke bawah dulu sebagai cakar ayamnya. Selanjutnya kita bisa push pull juga ke atas sebagai tiangnya, teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi mudah sekali. Oke, kita tarik aja di sini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Setelah itu teman-teman bisa klik 2 kali ya di objek tersebut. Setelah itu kita pencet tombol group ya, untuk kita simpan ya. Nah, selanjutnya kita gunakan dimensi tool untuk membuat ukurannya dari objek yang kita buat atau dari tiang ini ya, berapa ukuran yang kita inginkan. Di sini kita buat cakar ayam 30 cm, sedangkan untuk tiangnya adalah 275 cm teman-teman. Ya, oke. Nah, ini sudah jadi satu tiang teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat duplikat teman-teman dengan cara kita gunakan tools move di sini. Yaitu kita klik ya, dengan teman-teman tekan kontrol, setelah itu tarik ke kanan atau ke depan, setelah itu kita lepas ya mouse-nya, sehingga dia akan membuat duplikat seperti ini dan tidak akan menghilangkan pada rangka awal ya, atau dari tiang awal teman-teman. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita buat pengunci tiangnya dengan menggunakan line tool di sini. Oke, sehingga sesuai ukurannya ya, 8x3 tadi teman-teman. Dan kita gunakan orbit lagi ya, kita gunakan offset maksud saya untuk membuat profilan dari kanal C-nya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, sehingga terputus di tengah. Nanti rangka C-nya kita buat sebagai pengunci di sini teman-teman. Karena tiang baja ringan itu selalu untuk berpegangan antara satu rangka dengan rangka lain itu kita kunci teman-teman ya. Seperti ini contohnya. Oke, nah ini penguncinya yang kita skrup nanti tentunya. Kita akan buatkan juga gambar skrupnya. Nah, ini kita rotate ya supaya terjadi rangka box ya, menggunakan rotate tool. Kita pasangkan seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah terjadi pengunci, sudah terpasang satu teman-teman ya. Oke, nah ini kita rotate semuanya sehingga terbentuk box di tengah, rangka box ya. Jadi rangka box itu kalau dalam baja ringan dia rangka yang tertutup gitu, kotak gitu teman-teman ya. Sedangkan pada rangka tepinya adalah menutup pada rangka tiangnya sehingga terkunci semuanya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba kita keluarkan rangka penguncinya ya. Kita gunakan move tool di sini. Jadi move tool ini digunakan untuk menggeser ya, menggeser objek. Seperti ini contohnya, kita akan coba geser menggunakan move tool. Oke, nah ini teman-teman ya. Jadi kita geser aja dia ke kiri atau ke kanan, kemana aja ya. Nanti terlihat terpisah ya karena memang terbuat tersendiri tadi dengan tiangnya. Soalnya kita gunakan polygon di sini untuk membuat skrupnya teman-teman ya. Jadi gambar skrupnya atau profil skrup kita bisa gunakan polygon. Lalu kita push pull dia menggunakan push pull tools tentunya ya teman-teman ya. Lalu kita move tool untuk membuat duplikatnya. Jangan lupa untuk move toolnya teman-teman klik salah satu objek,
tarik kemana arahnya, lalu tekan tombol kontrol teman-teman. Sehingga akan kita gunakan slash untuk pembagiannya ya. Slash berapa? Misalkan kita bagi 5 berarti slash 5. Seperti itu ya. Selanjutnya kita copy untuk skrup ini ke kanan ya dengan menggunakan move tool. Tadi kita geser ke kanan. Dan itu jangan lupa tekan kontrol untuk membuat duplikatnya teman-teman. Sehingga akan terduplikasi tanpa menghilangkan aslinya. Nah seperti ini ya. Jadi ini terbentuk skrupnya sudah teman-teman. Setelah itu kita klik 2 kali. Atau kita selection ya. Untuk kita group nantinya menjadi satu bagian. Nah di sini ada di dalam SketchUp itu ada group, ada kombinasi. Ada komponen maksud saya teman-teman ya. Jadi mengkomponenkan itu artinya membuat suatu objek yang nanti bisa kita duplikat, selanjutnya bisa kita rubah dengan satu komponen saja teman-teman. Nanti kita akan coba ya. Oke, selanjutnya setelah kita buat skrup di dalam tadi, setelah kita move ke dalam sehingga terpasang kepada tiang kembali teman-teman seperti ini ya. Nah ini sudah terpasang semuanya seperti tadi ya. Kita paskan dengan menggunakan move tool untuk pergeserannya. Oke, seperti ini. Oke. Jadi teman-teman bisa mengatur menggunakan move tool ya untuk pergeseran supaya pas kayak gini tiangnya ya. Karena ukurannya harus sama teman-teman, 8 kali 3 cm ya untuk ukuran dari dimensi sesungguhnya pada rangka berjaringan teman-teman. Baik, bagi teman-teman yang ingin kursus online untuk SketchUp bisa langsung menghubungi WA yang ada tercantum di video ini ya, atau menghubungi IG kami di LKP Millennium. Baik, jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung untuk memencet tombol subscribe-nya, sekaligus untuk notifikasi loncengnya teman-temannya untuk bisa mengikuti update terbaru dari video kami. Baik, selanjutnya kita gunakan orbit tool kita untuk merotate ya, atau memutar-mutar melihat objek dari keseluruhan ya. Kita bisa menggunakan orbit tool di sini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ya, mana orbit tool, mana rotate ya. Jadi kalau rotate itu memutar objek teman-teman ya. Jadi kalau orbit itu hanya memutar keseluruhan dari denah. Oke, kita gunakan lagi polygon tools untuk kita gunakan sebagai objek dasar pembuatan skrup. Selanjutnya kita push pull ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Setelah itu kita copy menggunakan kontrol, kita tarik ke atas, kita bagi atau slash dengan menggunakan slash berapa kebutuhannya 5, berarti kita slash 5. Mudah teman-teman ya. Setelah itu kita group dari skrup ini, kita geser ke kanan menggunakan move tool, kita slash 1 atau 2 maksud saya, sehingga terbuat duplikat seperti ini. Kita group semuanya, lalu kita tarik lagi menggunakan move tool di sini teman-teman, untuk kita geser ke samping dari sisi profilan kanal C ini teman-teman, atau tiang ini ya. Oke, mudah sekali teman-teman ya. Oke, seperti ini teman-teman, sehingga nampak dua sisi sudah terskrup semuanya ya, dengan kita copy tadi menggunakan move tool tadi teman-teman. Oke, nah selanjutnya kita copy semuanya, kita select semuanya maksud saya teman-teman ya, lalu kita group ya, lalu kita gunakan move tool untuk kita copy ke atas, tarik ke atas teman-teman, menggunakan move tool ya. Setelah itu jangan lupa slash bagi 2 supaya untuk membagi duplikat pada tengah-tengah. Dan dia akan terbagi rata teman-teman ya. Oke, ini seperti ini ya. Dia terbagi rata. Pembagian sudah pas rata gitu maksud saya teman-teman. Oke, seperti itu ya. Oke, setelah kita move dia ke atas tadi ya, dia naik ke atas dan sudah terduplikat semua rangka-rangka pengunci di sini. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengatur ulang dari rangka pengunci atas, kita pendekkan dengan cara kita edit group ya. Jadi kita klik kanan, nanti kita ada fasilitas edit group, menu edit group maksud saya. Kita pendekkan menggunakan apa? Kita gunakan push pull teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Kita pendekkan mungkin 8 cm. Oke. Nah, di situ tentunya ada sisa skrup, kita ungroup dia, lalu kita ungroup lagi seberapa banyak tadi kita bikin grup, kita ungroup terus sampai bisa kita klik salah satu dari skrup tadi, lalu kita del ya. Oke, seperti ini teman-teman.